Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di siang hari ini kita bisa bermuajah kembali melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan salat berjamaah kita dengan mengisinya penuh kebaikan. Semoga kita mendapatkan kebaikan pula dengan niat baik kita berjamaah dan juga belajar bersama. Salat dan salam telah kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup tentu bukan hanya persoalan ibadah saja, tapi seluruh kehidupan kita tidak boleh kita lepaskan dari sosok beliau, seorang nabi yang ummi, yang bermakna bukan hanya buta huruf, tapi ummi juga bermakna keibuan. Karena sungguh Rasulullah sangat cinta pada umatnya, melebihi cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, jamaah salat zuhur ya Allah. Di siang hari ini sebagaimana yang sudah tertera, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan usul fikih di Muhammadiyah, yang kita masuk pada bab persoalan aqwalus sahabah, yakni bagaimana qaul sahabat atau pendapat sahabat menjadi sumber hukum di dalam tarjih Muhammadiyah. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana dia di dalam tarjih, mari kita pelajari dulu apa itu aqwalus sahabah, apa itu pendapat sahabat. Umumnya kita sudah paham dan sudah sering mendengar kata sahabat. Sahabat itu ya orang yang dekat dengan Nabi. Tapi para ulama tidak hanya mendefinisikan dengan kata itu, bukan sekedar yang dekat dengan Nabi, karena yang dekat dengan Nabi itu orang-orang Yahudi itu juga pernah ketemu Nabi. Jadi dekat itu seperti apa? Maka memang ada perbedaan pendapat antara beberapa ahli ilmu, terutama ahli usul dan ahli hadis. Kalau ahli usul yang dia memang diperuntukkan sebagai sumber hukum, maka para ulama usul mendefinisikan sahabat itu sebagai orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam tempo waktu yang lama. Jadi bertemu dalam tempo waktu yang lama itu menjadi penting untuk memastikan bahwa orang itu memang betul-betul kenal dengan Nabi. Tapi kalau ahlul hadis beda. Ahlul hadis itu menunjukkan bahwa apapun yang diriwayatkan oleh orang yang bertemu dengan Nabi, baik itu bertemunya hanya sesaat, asal dia pernah menyampaikan sesuatu tentang Nabi dan dia wafat dalam keadaan beriman, maka dia disebut sahabat. Nah, itu kalau para ulama hadis mendefinisikan. Sehingga bedanya nanti memang soal sahabat ini dari sisi ilmu hadis jauh lebih luas daripada ahli usul. Karena usul ini nanti ngomongin tentang bagaimana fatwa para sahabat. Sehingga perdebatan nanti terkait dengan kalimat as-sahabah kulluhum udul. Apakah benar bahwa semua sahabat itu baik? Karena memang ada juga sahabat itu yang ketika nanti setelah Rasulullah wafat, mereka berperang antara sahabat, saling mencela antara sahabat, itu juga ada. Bahkan ada juga sahabat yang akhirnya murtad juga ada. Nah, karena itu kemudian didefinisikan sahabat itu sebagai orang yang pernah ketemu Nabi dan dia wafat dalam keadaan beriman. Nah, sehingga sahabat ini sebenarnya sejak awal sudah diperdebatkan, apakah semua sahabat harus diikuti?
Nah, disinilah muncul nanti kaidah-kaidah tentang usul fikih berkait dengan sahabat. Yang paling awal nanti menulis tentang sahabat diantaranya adalah Ibnu Munzir yang menulis tentang al-ijma', yakni tentang ijma' sahabat. Itu sudah ditulis, itu beliau wafat kisaran tahun 200-an Hijriah. Itu sudah menulis. Kalau yang lebih baru tentang hujjah para sahabat bisa kita dapatkan di dalam buku Tarhib At-Tusiri. Itu menulis buku Hujjiyatus Sahabah Indas Salaf, yakni kehujjahan sahabat bagi para ulama salaf. Karena para sahabat ini macam-macam, sehingga nanti kalau di ilmu hadis yang ditulis itu para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu kita kenal Abu Hurairah. Tapi kalau bagi ulama usul Abu Hurairah tidak masuk. Bagi ulama usul yang terpenting itu adalah sahabat yang paling banyak berfatwa. Nah, sahabat yang paling banyak berfatwa nanti di kitab-kitab usul ditulis 7 sahabat. Yang paling banyak adalah Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, dan yang ketujuh adalah Jabir bin Abdullah. Ini 7 orang yang dikenal sebagai mufti di antara para sahabat. Nah, apakah mereka ini satu pendapat? Enggak juga. Jadi antara sahabat beda pendapat itu sangat banyak. Bahkan secara khusus Imam Az-Zarkashi nulis tentang Aisyah. Jadi Imam Az-Zarkashi nulis kitab judulnya Al-Ijabah li iradi ma istadrakhatu Aisyah ala sahabah, yakni jawaban atas apa yang diketahui oleh Aisyah terhadap pendapat-pendapat para sahabat. Yakni penolakan Aisyah terhadap pendapat para sahabat. Sahabat bilang apa, Aisyah punya pendapat berbeda. Nah, itu dikumpulkan oleh Imam Zarkashi satu buku sendiri. Jadi para sahabat berbeda pendapat banyak sekali. Bahkan nanti kita kenal Ibnu Abbas itu sampai pernah bermubahalah dengan sahabat lain gara-gara beda pendapat. Nah, ini beda pendapat antara sahabat. Atau nanti yang paling unik, beda pendapat antara Zaid dengan Ibnu Abbas soal waris. Itu paling fenomenal kisahnya. Karena bagaimanapun kita mengenal Abdullah bin Abbas dengan julukan Turjumanul Quran, orang yang paham Quran. Tapi kita juga mengenal nanti di antara sahabat itu Zaid bin Sabit dikenal dengan julukan Afrodun Nas, orang yang paling paham tentang faraid. Nah, ketika 2 orang ini berdebat masalah faraid, siapa yang diikuti? Satu dianggap paham waris, satu dianggap paham Quran. Quran sumbernya hukum waris. Nah, ini berdebat antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid. Sehingga uniknya suatu kali keluarga Abdullah bin Abbas ada yang wafat. Tapi keluarga Ibn Abbas ini jamaah dari Zaid. Jadi keluarga Ibn Abbas jamaahnya Zaid. Keluarganya wafat, Abdullah bin Abbas. Terus gimana cara ngitung warisnya? Maka Ibn Abbas dengan berbesar hati memanggil Zaid, minta tolong Zaid menghitungkan warisnya keluarganya Ibn Abbas. Nah, kira-kira ngitungnya gimana? Ngitungnya ngikutin pendapat Ibn Abbas atau Zaid? Nah, uniknya di situ Zaid menghitung sesuai dengan pendapat Ibn Abbas. Nah, ini para sahabat begitu. Sehingga nanti ketika selesai masalah penghitungan waris keluarga ini, Zaid itu ketika pulang itu ontanya dituntun sama Ibn Abbas. Ketika dituntun itu dia nggak mau. Dia bilang kepada Ibn Abbas, "Hei Ibn Abbas, kenapa kau tuntun unta ini?" Kata Ibn Abbas, "Hadza ma umirna ala ulama'ina."
inilah yang diperintahkan untuk menghormati para ulama kami. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas. Tapi Zaid nggak mau kalah. Zaid kemudian, kalau begitu sini tanganmu. Nah, dijulurkan tangannya. Begitu tangannya dijulurkan, tangannya dicium sama Zaid. Nah, Zaid Abdullah bin Abbas kabit, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid, hadza ma umirna ala ahli baitina. Inilah yang diperintahkan kepada kami untuk menghormati ahli bait kami. Jadi itu antar sahabat, mereka berdebat tapi ujungnya cium tangan. Nah, kita ini kadang berdebat ujungnya pisah, nggak siap cium tangan. Karena itu kalau nggak siap berbeda pendapat, nggak perlu berbeda pendapat dulu. Nah, ini itulah antar sahabat. Karenanya di dalam kitab Ad-Dusiri itu dirumuskan menjadi 3 tentang pendapat para sahabat itu. Ada pendapat yang nanti disepakati, yang disebut dengan ijma' sahabat, yang itu kita semua umat Islam mau tidak mau ikut, karena para sahabat sendiri sudah pendapatnya begitu. Misalnya pendapat tentang waris bagi seorang nenek, nah, itu Quran nggak ada, nanti muncul di sahabat. Tapi juga ada pendapat para sahabat yang sekedar jadi penguat, tidak bisa sebagai hujah satu-satunya. Ini karena para sahabat berbeda pendapat. Maka yang satu bisa jadi penguat, yang satu kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Misalnya soal perdebatan Aisyah dengan para sahabat tentang apakah orang yang sudah meninggal di alam barzah bisa mendengarkan kita yang masih hidup. Para sahabat yang ikut perang Badar menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, kami lihat langsung bagaimana Nabi menyampaikan kalimat memanggil orang-orang yang wafat di perang Badar itu. Maka kami pernah bertanya kepada Rasul ketika perang Badar itu, ya Rasulullah, apakah mereka mendengarkan? Kata Rasulullah, mereka jauh lebih mendengarkan daripada kalian mendengar. Tapi Aisyah nggak setuju. Karena Aisyah tentu nggak ikut perang Badar, nggak tahu kejadian itu. Tapi Aisyah bilang, loh, bukannya Quran bilang kalimat la tusmi'ul mauta, orang mati itu nggak bisa dengar. Nah, maka dua-duanya pendapat, sehingga nanti bisa jadi penguat satu pendapat dengan yang lain. Nah, itu nanti soal beda pendapat antar sahabat. Ini jadi penguat, tidak menjadi ijma'. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang di dalam kitab Hujjatus Sahabah itu pendapat yang memang sifatnya hanya sahabat Nabi melakukan sesuatu, tapi itu juga tidak perlu diikuti, dan dia sendiri juga tidak menyampaikan ke orang untuk diikuti. Misalnya beberapa sahabat yang nanti menikah lebih dari 4. Nah, itu ada juga yang begitu. Kalau kita selama ini belajar menikah itu maksimal 4. Belajarnya begitu, prakteknya paling 1. Belajarnya itu. Tapi sahabat ada juga yang lebih dari 4. Tapi dia tidak pernah kemudian mengatakan itu harus diikuti. Nah, yang seperti ini biasanya menjadi ikhtilaf di antara ulama fikih. Nah, para ulama fikih kemudian memberikan pembeda apakah kaul sahabat itu harus jadi hujah atau tidak. Kalau yang mengatakan harus jadi hujah, ya tentu karena sahabat itu yang dekat dengan Nabi, dan banyak sekali hadis yang mengatakan keutamaan para sahabat. Misalnya hadis dalam riwayat Al-Bukhari yang kita sering dengar, khairul qarni tsumma alladhi yalunahum yasallama alladhi yalunahum, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Berarti ya Nabi dengan para sahabat. Atau misalnya hadis dalam riwayat Sunan Abu Daud dan Tirmidzi ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin min ba'di, hendaklah kalian ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti mengikuti sahabat harus. Nah,
Tapi ada juga ulama berpendapat ya tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena memang kebaikan para sahabat itu tetap diikuti dengan kealfaannya sebagai manusia, tidak seperti yang Nabi yang maksum. Karena tidak maksum ya tidak ada kewajiban mengikuti. Di sisi lain, kalau di dalam kitab usul fikihnya Wahbah Zuhairi, Syekh Wahbah mengatakan bahwa kenapa tidak wajib mengikuti para sahabat? Karena para sahabat sendiri bersepakat tidak wajib mengikuti para sahabat. Jadi para sahabat sendiri tidak bersepakat harus semua pendapat sahabat diikuti, enggak juga. Mereka tetap mengatakan ikuti pemimpin atau ikuti Nabi. Jadi enggak kemudian semua bilang, kan saya sahabat, ikuti saya, enggak begitu. Nah, cara pandang ini yang kemudian juga nanti diikuti oleh para ulama. Jadi ada yang setuju dengan hujjah sahabat, ada yang tidak. Bahkan Imam Syafi'i itu berubah. Kalau qaul qatimnya setuju, qaul jadidnya tidak. Jadi berubah pendapat karena memang ternyata para sahabat itu berbeda-beda. Nah, melihat perbedaan-perbedaan ini, Muhammadiyah kemudian memberikan kaidah usul tentang sahabat secara khusus. Jadi kalau nanti kita buka di dalam himpunan putusan tarjih tentang usul fikih yang membahas tentang 11 kaidah, 11 kaidah itu 5-nya tentang sahabat. Kenapa kok 5 tentang sahabatnya penting sekali? Karena dari sinilah nanti awal mula kita berbeda pendapat. Misalnya soal kunut gak kunut, ya dari sahabat juga. Sholat tarawih berapa rakaat, ya dari sahabat juga. Bahkan yang paling sederhana misalnya dalam sholat itu, sholat yang jahar, sholat maghrib, isya, subuh, bismillah itu dibaca jahar apa sih? Nah, itu kan karena sahabat juga. Ada sahabat bilang jahar, ada yang sir, bahkan ada yang bilang gak baca. Atau tentang tahrikus sababah, menggerakkan jari, nah itu juga sama. Sahabat juga yang bilang lihat sahabat lain gerak, ada yang bilang enggak, sahabat lain enggak gerak jarinya. Nah, karena itu secara khusus memberikan pedoman ini. Apa 5 pedoman itu? Pedoman yang paling awal adalah hadis mauquf yang tidak marfu atau yang tidak bisa dirafa'kan atau yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi, maka dia tidak bisa menjadi hujjah. Artinya kalau pendapat sahabat saja tanpa menyandarkan kepada Nabi tidak bisa menjadi pendapat, tidak menjadi hujjah. Maka di tarjih nanti tidak ketemu. Kan sahabat dulu bikin, bukan soal itu, tapi persoalannya nabinya gimana. Persoalan itu. Kaidah yang kedua, kalau hadis itu marfu, jadi mauquf yang dirofakkan, jadi perkataan sahabat tapi ada indikasi marfu'nya, maka dia bisa menjadi hujjah. Itu kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang ketiga, hadis yang marfu itu harus jelas qarinahnya. Jadi nggak boleh perasaan, harus jelas. Jelas itu misalnya ada kalimat umirna, kami diperintahkan begini dan begini oleh Nabi. Nah, itu berarti diperintahkan itu berarti Nabi, zaman Nabi dulu. Atau misalnya nahaina, kami dilarang begini dan begini. Nah, itu koordinatnya jelas, ada kalimat jelas menjelaskan, oh kita memang dulu Nabi dilarang. Atau menceritakan tentang kunna, kami dulu di zaman Nabi begini terkait dengan hukum. Misalnya hadis dari Jabir yang nanti terkait dengan hukum azal. Jadi kata Nabi, kunna na'zilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan azal. Azal itu hubungan suami istri tapi mengeluarkannya di luar, bukan mengeluarkannya di dalam. Itu azal ketika zaman Nabi dan saat itu Al-Quran turun. Nah, hadis ini mauquf tapi dimarfu'kan karena ada qarinah dengan mengatakan kami di zaman Nabi.
Meskipun di situ nggak ada kalimat Nabi melarang, Nabi membolehkan, nggak ada lah kalimat itu. Tapi ini tetap bisa menjadi hujjah karena ada qarinah. Ini yang ketiga, yang umumnya nanti di tarjih, contoh kalimat langsung atau contoh yang di usulnya, kaidah usulnya tentang Ummu Atiyah. Yang Ummu Atiyah bilang, kami diperintahkan untuk keluar di 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha meskipun dalam keadaan haid. Jadi itu kata Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah kemudian menjadi dasar perempuan meskipun haid hendaknya dia ke lapangan untuk melihat orang sholat. Karena diperintahkan, kalimatnya umirna, tidak diperintahkan. Jadi ini hadis yang qarinahnya jelas, dia mauquf tapi dirafa'kan menjadi marfu. Nah, kemudian ada kaidah yang keempat, ini yang biasanya agak sulit. Kaidah keempat itu terkait dengan lafadz mustarak. Jadi di tarjih dikatakan kalau ada lafadz mustarak di dalam Quran, maka pendapat sahabat harus diterima karena dia atau sahabat yang paling tahu tentang makna sebenarnya. Lafadz mustarak itu maksudnya adalah lafadz satu kata tapi punya banyak terjemahan. Misalnya kata al-quru itu bisa menjadi suci, bisa menjadi haid. Atau misalnya kata auladikum yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Diperintahkan kita itu untuk memberikan waris kepada anak-anak. Kata auladikum itu kata Ibnu Abbas tidak hanya anak-anak, dia sampai ke cucu. Karena itu dalam waris cucu bisa dapat kalau tidak ada anak. Meskipun kalau kita baca ayatnya di ayat 11-12 di surat An-Nisa itu nggak ada bahas cucu. Tapi kenapa kemudian tetap ada cucu? Karena kata auladikum kata Ibnu Abbas tidak hanya bermakna anak tapi juga bisa bermakna anak cucu, keturunan. Jadi kalau lafadznya mustarak dikembalikan kepada penjelasan sahabat karena maknanya mustarak. Nah, adapun kaidah yang kelima tentang sahabat, kalau kalimatnya jelas secara zahir bukan kalimat mustarak, sedang sahabat punya pendapat yang berbeda selain makna zahir, maka pendapat sahabat boleh ditolak. Jadi karena pendapat sahabat ini berbeda dengan makna zahir. Misalnya Ibnu Abbas itu awalnya punya pendapat begini, nanti kemudian berubah. Jadi pendapat kata wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum itu Ibnu Abbas bilang kalau gitu wudu itu kalau bangun tidur. Kok kenapa baru bangun tidur? Karena kalimatnya kalau kalian bangun, berarti bangun tidur wudu. Nah, pendapat ini nggak diikutin. Kenapa? Karena pendapat yang lain mayoritas mengatakan kalimat utuhnya adalah kalau bangun untuk sholat, bukan kalau bangun. Maka sholat wudu itu untuk sholat, bukan ketika bangun tidur. Atau nanti riwayat tentang Adi bin Hatim, biasanya di kitab fikih itu banyak itu. Karena riwayat ini seringkali jadi gambaran kepolosan para sahabat. Ketika Adi bin Hatim mendengar perintah soal batasan waktu sahur. Jadi kalimat waqulu washrabu hatta yatabayyana minkum khaytul aswad min khaytil abyad min al-fajr. Itu Adi bin Hatim memaknainya kalau gitu pakai benang, dilihat benangnya. Nah, pendapat ini ya tentu tidak, karena yang benar ngomongin minal fajr itu artinya soal fajar. Jadi kalau lafadznya jelas, pendapat sahabat kok lain dari makna yang jelas, nah pendapat sahabatnya ditolak. Nah, ini 5 kaidah yang muncul di dalam tarjih. Nah, bagaimana prakteknya di dalam putusan-putusan tarjih? Ternyata memang banyak putusan tarjih. Misalnya
terkait dengan bolehkah fidyah langsung 30 hari untuk sekali saja. Jadi 1 hari fidyah tapi untuk 1 bulan. Nah ini nanti di dalam tarjih mengambil amal atau hal yang dipraktekkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu pernah dia ketika usia senja tidak bisa puasa, dia bayar fidyah. Gimana caranya bayar fidyah? Di awal Ramadan dia langsung ngumpulin 30 orang untuk makan. Nah, 30 orang miskin makan. Nah itu sebenarnya untuk bayar fidyah. Maka di tarjih dibolehkan bayar fidyah langsung, nggak harus per hari. Oh hari ini nggak puasa bayar, besok nggak puasa bayar, nah boleh langsung. Nah ini kalau nyari dalil hadisnya dari Nabi tidak ketemu, dalilnya nanti dari amal sahabat yakni Anas bin Malik. Jadi itu bagian-bagian dari hal yang dilakukan di dalam tarjih. Atau juga ada dalam kitab Taharah ini juga terkait dengan masul khuf. Ini karena dari pendapat Ali. Jadi Ali mengatakan lau kanat dinu bil aqli, andai kata agama itu dengan akal, lakana masul asfali aula bimasil ma'min alahu. Jadi andai kata agama itu berdasarkan akal, maka harusnya mengusap sepatu itu yang lebih layak diusap itu yang bawah, bukan yang atas. Kan yang kotor yang bawah, tapi yang diusap yang atas. Nah kalimat ini menjadi dasar memang dalam soal ibadah tidak perlu kemudian orang mendiskusikan ini masuk akal apa enggak. Nah, itu persoalannya. Ini yang kemudian diikuti. Kemudian juga dalam argumentasi Hisab Muhammadiyah yang ditulis oleh Pak Samsul dan beberapa yang lain, itu juga memberikan pandangan tentang sahabat. Dan ini uniknya atau hebatnya para ulama itu memang harus detail memberikan hukum. Jadi kenapa kemudian di tarjih, di dalam tarjih betul-betul hisab itu diperhitungkan, bukan hanya kalau nggak kelihatan ketutup awan ya udah 30 aja, enggak, tetap dihitung. Karena riwayat tentang fakturulah, pertimbangkan atau berikan estimasi, itu riwayat dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Sedangkan riwayat untuk menyempurnakan menjadi 30 wa akmilu sya'bana 30 itu riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Nah Prof. Samsul memberikan kesimpulan unik, dan ini biasanya di ulama sering begitu. Kenapa pendapat Abdullah bin Umar itu lebih bisa diterima daripada Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Umar lebih lama bersama Nabi, lebih lama bersama Nabi. Dan Abdullah bin Umar mengatakan estimasi, bukan genapkan jadi 30. Adapun Ibnu Abbas itu lahirnya tahun kedua sebelum hijrah, tahun ketiga sebelum hijrah. Sehingga ketika pertama kali perintah puasa Ramadan usianya baru 5 tahun, masih sangat kecil. Adapun Abu Hurairah bersama Nabi hanya 3 tahun. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Sehingga disimpulkan pendapat Abdullah bin Umar lebih kuat karena persoalan itu. Itu sama seperti nanti kalau kita belajar soal baca bismillah, jahar apa sih? Nah itu kalau kita kumpulin periwayat-periwayatnya, ternyata ketahuan yang meriwayatkan bahwa Nabi membaca basmalahnya keras, jahar, itu karena dia biasa sholat di belakang Nabi, di saf awal. Yang meriwayatkan bahwa Nabi bacaannya sir, pelan, itu safnya di tengah. Yang bilang bahwa Nabi gak baca kok basmalah, itu dia safnya di belakang. Maka disimpulkan gimana? Yang disimpulkan yang benar, Nabi baca tapi pelan. Apa buktinya pelan? Yang depan kedengaran jelas, yang tengah samar, yang belakang sudah gak kedengaran. Nah itu cara ulama begitu. Jadi semua hadisnya bukan dipertentangkan, tapi dilihat dulu sahabatnya siapa ini sebenarnya. Nah itu para ulama begitu.
Nah, termasuk di argumentasi hisab Muhammadiyah begitu cara menjawabnya. Jadi bukan ke satu hadis bukan itu, tapi lihat sahabat itu penting. Nah, ada satu kasus yang ini mungkin menjadi catatan. Ketika saya baca, nampaknya ini menjadi catatan di dalam terkait dengan tuntutan ibadah Ramadan. Tuntunan ibadah Ramadan itu ada satu kasus yang dalilnya hadis mauquf, bukan hadis marfu. Nah, ini nampaknya perlu mungkin didiskusikan ulang. Ya, ini tentang boleh nggak orang yang puasa nyicipin makanan. Kalau dalilnya dari Nabi nggak ketemu. Nanti kalau dalil dari Nabi selalu dikiaskan tentang hadis dari Umar, karena Umar pernah, yang kemarin kita bahas soal kias, Umar itu pernah mencium istrinya, kemudian datang ke Nabi, ya Rasulullah, halaktu, aku celaka ya Rasulullah, aku puasa tapi aku nyium istriku. Maka Nabi bilang, lau tamatmatna wa anta shaim, gimana kalau kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa? Kata Umar, la ba'sa, ya kalau kumur-kumur saja nggak apa-apa. Nabi bilang, fafima, ya sama juga sama mencium, kalau gitu mencium juga nggak apa-apa. Nah, ini biasanya yang jadi kias. Kalau gitu, kalau cuma nyicipin saja nggak apa-apa. Nah, masalahnya kalau nyicipin sama kumur-kumur disamakan. Kalau kumur-kumur air putih mungkin tidak masalah. Kumur-kumur gulai, nah ini nggak masalah. Kumur-kumur sop kambing masalah. Nah, gimana nyicipin ini? Nah, ternyata dalil tentang nyicipin ini diambil dari hadis mauquf dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas pernah bilang begini, la ba'sa ayyatata'ama bil kidh. Jadi asyai'in akhar. Jadi tidak mengapa seseorang mencicipi makanan. Ya tata'am itu artinya makan tapi nggak serius, jadi hanya nempelin saja. Nah, riwayat ini biasanya jadi dalil terkait dengan bolehnya nyicipin makanan. Ya nggak ditelan, ya diludahi. Ya kumur-kumur kan nggak ditelan juga. Masalahnya kan kumur-kumur gulai sama kumur-kumur air putih beda tuh. Nggak ditelan dikeluarin, ini dikeluarin kan masih ada rasanya tuh. Nah, hadis dalil ini atau riwayat dari Ibnu Abbas ini yang saya kira mungkin perlu dibaca ulang. Nah, hemat kami ketika membaca ini lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Meskipun ada pendapat Ibnu Abbas yang dipakai di dalam tarjih, dihindari karena memang zahirnya berbeda antara air murni yang umumnya dipakai berwudu, itu berarti air yang tidak berwarna, tidak berasa, tapi dengan sop kambing, ya tentu beda. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya mending nyicipinnya ya nanti pas sudah buka. Jadi sudah buka sekaligus nanti makanannya hangat, garamnya baru dimasukin. Jadi sudah hangat pas enak untuk berbuka, daripada yakin dia rasanya enak tapi nggak yakin batal apa enggak. Mending yakin rasanya enak tapi yakin juga puasanya tidak batal. Nah, karena itu lebih baik dihindari. Ini khusus terkait dengan mencicipi makanan. Ketika saya buka ada persoalan sedikit, jadi lebih baik mungkin bisa dihindari. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada salah dengar. Insyaallah kita lanjut lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.